Pak, Ya. kalau saya meminta bantuan untuk dicek apakah keluarga saya terdaftar di BPJS, bisa nggak? Saya hanya coba sekedar aja mencoba telepon PCC. Ini saya sebenarnya dari Pak Amir gitu. Oh iya, iya Bapak. Ya, nggak usah telepon, saya enggak, anak saya sehat Pak. Oh iya, iya Bapak, iya. Ya kalau tidak lapor ke kami, ya kami tidak berikan informasi itu. Kalau rumah sakit rata-rata takut. Saya pengen ya ke operator, coba telepon misalnya. Saya telepon nggak apa-apa ya. Saya telepon nggak apa-apa, pura-pura kita praktek nih. Kita praktek, masnya coba cuma operator ya. Saya telepon misalnya, masnya coba terima gitu. Bapak pakai bukan Ya. 0822 08 tadi dulu ya. Oh, nggak ada yang GSM 08 22 22. Oh iya, ini GSM. Terus 4556 4556 5053 5053 atau 5049 bawah. Yang nomor kedua. dulu ya. Saya coba dulu ya. Siapa nanti? Ini ada ini. Saya coba telepon operatornya. Untuk satunya ada yang bisa kami bantu. Ya, waalaikumsalam. Mas, saya ini warga desa Potoan Lao. Iya. Apakah memungkinkan saya ini Ya. untuk ke rumah sakit menggunakan mobil sigap Iya. Atas nama Bapak siapa ini? Bapak Tabri? Bapak Sabri. Iya, Bapak Sabri, Dusun Timur, Dusun Timur, Desa Potoan Barat. Lao. Potoan Lau ya. Iya, iya. Ini mau ke rumah sakit Pak ya? Iya, rencananya ke rumah sakit. Oke, yang sakit siapa Pak? Atas nama siapa? Yang sakit anak saya, demam sejak tadi malam. Iya, atas nama siapa? Putranya Bapak? Kensi, Atas nama Kensi, umur 9 tahun. 9 tahun, Dusun Timur ya? Iya, Dusun Timur. Ini keluhannya panas ya? iya demam sejak tadi malam, sekitar jam 12-an. Sejak tadi malam. Tidak muntah Bapak? Enggak muntah. Cuma panas saja ya? Iya. Ini kami coba hubungi nanti PJMS-nya seperti itu ya. Ini rencananya kapan yang mau dibawa ke rumah sakit Bapak? Kalau bisa sekarang, cuman begini Mas, saya nggak punya Iya. BPJS, ini gimana? Oh, sampai tidak punya BPJS, itu putranya belum diobati sama sekali ya? Belum, kalau dulu pernah masuk klinik gitu, nggak tahu juga membayar. Sekarang nggak punya BPJS, itu gimana caranya Mas? Iya, kalau untuk itu tetap bayar Bapak kalau tidak ada BPJS-nya seperti itu. Seumpamanya cuma mau dibawa kalau dibawa ke puskesmas bagaimana? Kalau cuma demamnya dari kemarin seperti itu ya. Kalau cuma panasnya dari kemarin itu bisa dibawa ke puskesmas Bapak seperti itu. Puskesmas yang dekat di mana itu? Kalau sampai Potoan Lao. itu ke wilayah kerjanya kan puskesmas Palengaan Bapak. Ya. Iya. Kecamatan Pelengahan. Iya, kecamatan Palengaan kan. Wilayah kerjanya puskesmas Palengaan ya, seperti itu. Palengaan lebih dekat ke puskesmas Palengaan apa ke Larangan Bandung, puskesmas Larangan Bandung? Oh iya, dari puskesmas Larangan Bandung ya, saya nggak tahu Pak. Lupa ya. Iya Pak. Iya. Itu berapa Pak nanti ongkosnya Pak? Ongkos untuk apanya Bapak? Ngantar. Untuk biaya penjemputan sama mengantar itu gratis Bapak. Untuk transportnya gratis. Cuman untuk vaskesnya, untuk di puskesmasnya itu tergantung dari puskesmasnya Bapak.
Oh gitu. Jika sampai ada BPJS-nya, kemungkinan dicoba gratis semuanya seperti itu. Apabila nggak ada BPJS-nya, ya tetap akan dihitung umum Bapak seperti itu. Kalau biaya transport mobil sehatnya itu gratis Bapak. Oh gitu. Pak, Ya. kalau saya meminta bantuan untuk dicek apakah keluarga saya terdaftar di BPJS, bisa nggak? Kalau untuk dicek di BPJS, itu mungkin ke puskesmas Bapak. Oh di puskesmas ya. Iya, karena itu untuk ngecek di data BPJS itu bisa dicek melalui pikir BPJS atau data BPJS yang ada di puskesmas seperti itu. Iya. Itu cukup bawa KTP itu bisa dicek secara online melalui pikir BPJS seperti itu. Kalau gunakan BPJS itu apa aja Pak yang dibawa selain kartu itu? Persyaratan untuk BPJS itu kartu BPJS yang sakit, terus KK. Setelahnya belum ada KTP, itu biasanya KTP orang tuanya yang dibawa seperti itu. Apabila sudah punya KTP, kartu KK sama kartu BPJS-nya seperti itu. Oke, nggak apa-apa Pak, saya hanya coba sekedar aja mencoba telepon PCC. Ini saya sebenarnya dari Pak Amir gitu. Oh iya, siap Bapak. Ya, nggak usah telepon, saya enggak, anak saya sehat Pak. Oh iya, siap Bapak, iya. Oke, terima kasih ya. Iya, mari Oke, Bapak. Jadi kami tanggap Pak, selalu tanggap. ya, oke, saya pengen tahu ini Pak, kalau misalnya warga tidak punya BPJS, kan tadi kan ada solusi nih. Ya. Tadi saya telepon misalnya, oh enggak, saya nggak punya BPJS, tadi kan ada jam kesda, ada apa gitu kan? Itu gimana? aturan jam persan itu atau bantuan dari Jawa Timur itu nanti setelah terdiagnosa. Oh, setelah terdiagnosa ya? Dan harus membutuhkan tindakan atau biaya yang besar. Kalau cuma rawat jalan insya Allah rata-rata tidak pakai itu. Insya Allah masyarakat itu mampu. Jadi dalam keadaan gawat, misalnya sekarang kasus mau melahirkan, dia gawat, kan otomatis harus segera tindakan operasi. Atau kadang ada yang kanker, tumor, yang harus kadang rawat inap lama di sana, membutuhkan tambahan darah atau apa, sehingga diagnosis itu sudah pasti ada dari rumah sakit tersebut. Nanti dari rumah sakit itu keluarga mengatakan bahwa tidak punya BPJS, baru nanti mengurus. Dari itu biasanya persyaratannya keterangan tidak mampu dari kepala desa mengetahui camat, nanti ke kantor dinas sosial, dari kantor dinas sosial langsung ke sekda untuk verifikasi, dan ke dinas kesehatan terakhir membawa diagnosis surat keterangan penyakit dari rumah sakit dan persyaratan yang tadi, sehingga kami verifikasi langsung bisa dipakai. Saya coba ke Mas Operator ini dulu tuh. Itu kalau BPJS orang baru masuk itu kan banyak bawa berkas itu tadi, kartu BPJS, KTP dan KK. Agar supaya cepat itu biasanya kan harus difotokopi tuh. Fotokopi dulu. Ya, Masnya tahu nggak jumlahnya berapa yang harus difotokopi, KK-nya, kemudian KTP? 3 lembar. Biasanya 3 lembar. 3 lembar apa 5? Rata-rata 3 lembar. Jadi untuk diarsipkan itu. Iya. Diarsipkan. Nah, itu disampaikan nggak pada warga yang kemudian sampai punya BPJS nggak gitu ya? Ya, rata-rata seperti yang sudah disampaikan bahwa masyarakat itu langsung teleponnya ke penanggung jawab mobil sehat. Jadi dan biasanya itu sudah tercover oleh pembantu kepala desa, pamong-pamong itu. Biasanya masyarakat itu konsultasinya dengan pamong-pamong, setelah itu baru masalah administrasi, setelah itu baru menelpon BPJS seperti itu. Jika info BPJS, ya kalau tidak lapor ke kami, ya kami tidak berikan informasi itu. Tapi kalau ada informasi dari kami pasti kami sampaikan. Masalah BPJS yang umumnya, terus kemudian mau dibawa kemana saja, seperti itu. Ya, karena
ada cerita nih, selain dia mengantar, supir itu selain mengantar, ternyata ketika nyampe rumah sakit, dia tugasnya masih carikan tempat fotokopi untuk betul-betul. Pernah nggak kejadian seperti ini? Pernah. Sering ya? Masnya juga sering mengalami. Nah, Rata-rata sama. rata-rata seperti itu. Nah, itulah makanya tadi saya tanya, apakah dari PCC, dari operator itu menyampaikan berapa nih yang harus Ya, disediakan? ya itu masalahnya. Tanya aja Pak Supir. Masalahnya warga yang berobat itu tanya Pak Supirnya. Iya. Telepon nggak ke kami, sehingga kami seandainya ke kami mungkin seperti tadi yang dicoba telepon, kami akan menjelaskan, kami akan menanya punya BPJS tidak, seperti itu. Ini rata-rata pelaporan yang sekarang ini karena kemarinnya itu tidak ada yang lapor, langsung berangkat sendiri dengan adanya mobil. Jadi supir mungkin juga sosialisasi kami dulu telat, sehingga karena proses pandemi itu, sehingga ya dengan cara lama saya antarkan ke dukun A di Desa Bakong, saya antarkan ke Sangkal Butung Probolinggo, saya antarkan ke Rumah Sakit Paru. Begitu. Tanpa ke kami akhirnya tidak punya laporan. Akhirnya kami punya cara. Satu, bagaimana nanti supir itu punya pertanggungjawaban tentang penggunaan mobil, terutama BBM-nya. Sehingga kami butuh laporannya, sehingga nanti bisa pengeklaiman itu apabila ada pemeriksaan bisa sama. Dengan cara seperti itu pertama. Dua, akhirnya sulit. Akhirnya satu-satu kami kasih contoh untuk memberikan, akhirnya buat grup WhatsApp untuk melaporkan dan ada dokumentasi. Yang seharusnya dokumentasi itu memang ada peraturannya, tidak boleh, tapi kita butuh pada waktu itu. Saat ini malah kalau mengantar seperti yang punyanya Abah Amin ini ada share lokasi di mana betul nggak ini nyampe rumah sakit Pamekasan. Apa namanya aplikasinya Bang? PP Kamera. Iya. Ya seperti itu. Jadi jam berapa nyampe, berangkatnya dari Bengkes jam berapa itu terekam semua. Jadi sarankan PCC begitu. Ya. Cuman Kalau untuk laporan pasien saya harus begini. Kalau telepon ke kami tetap dilayani. Ditanya juga mau pakai apa, mau kemana. Kami kadang teleponkan juga sebentar lagi ini. Jadi seandainya masyarakat itu sadar bahwa sebenarnya bukan go-kart, tapi ini pelayanan yang bisa kami lebih persingkat, lebih percepat dan tepat sasarannya. Jadi kalau masyarakat telepon arah kemana nih? Oh seperti tadi, cuma panasnya 1 hari Pak, kenapa ke rumah sakit? Paling enggak ke puskesmas, disarankan seperti itu. karena banyak orang yang ingin langsung ke rumah sakit aja. Ya kadang bukan ke rumah sakit, kalau rumah sakit rata-rata takut. Gara-gara pandemi ini ya, Iya, gara-gara wabah ini. rata-rata takut kalau ke rumah sakit. Kalaupun udah pandemi juga, apalagi pandemi, rata-rata takut. Kadang merasa pasien itu cuma sama dengan sakitnya si A, ikut ke berobat ke sana, walaupun itu bukan Diagnosanya beda ya. beda ya, seperti itu. Sehingga merasakan menentukan sendiri. Itulah yang akan kami ubah pelan-pelan. Makanya harapan kami ke depan ada para medis di mobil itu. Oke, Pak, saya begini. Ini kan yang paling sering itu sebenarnya kan mereka antar jemput orang yang mau melahirkan, loh. Orang yang mau melahirkan. Tidak semua, ya. Coba. Semua kebutuhan masyarakat. Iya, yang paling sering, Yang paling sering apa? Yang sering stroke. Stroke ya. Ya. Pas apa namanya? USG. USG. Iya. Nah itu USG pun kadang masyarakat itu sakit sedikit perut minta USG. Itu yang kami sesalkan, bagaimana masyarakat mengeluarkan uang banyak, ternyata itu sebenarnya tidak perlu USG. Jadi masyarakat rata-rata sekarang menentukan sendiri, kadang sakit gini saya harus operasi nih ke rumah sakit, padahal dokter belum periksa dokter. Jadi itulah masyarakat yang akan kami luruskan ke depan PR-nya. Oke, misalnya ada orang yang mau melahirkan dan itu kemudian harus operasi misalnya, atau kemudian dia mengalami pendarahan yang otomatis membutuhkan darah. Bisa nggak kemudian PCC itu melayani, maksudnya kebutuhan memfasilitasi dengan PMI? Bisa. Itu banyak kasus sudah. Kami Telepon ke kami. sudah ya, karena kami sifatnya adalah memberikan informasi, bukan hanya sekedar saja. Jadi ketika ada pasien ataupun keluarga ataupun siapa pasien membutuhkan
daerah akan kami biasanya PJMS akan share di grup seperti itu, dan rata-rata kami akan juga share di grup untuk SPBDT Kabupaten Pamekasan yang isinya semuanya adalah vaskes, jadi tenaga kesehatan. Jadi bisa dibantu, dan juga nanti juga kita akan teleponkan langsung ke PMI apakah tersedia atau tidak. Seperti itu sebagai tindak lanjutnya. Jadi seharusnya kalau misalnya warga yang kemudian membutuhkan perawatan telepon ke PCC itu sebenarnya lebih enak. Ya, lebih bukan lebih enak lagi, tapi lebih terarah dan lebih tepat. terarah dan tepat. Karena kasus kematian gawat daruratan itu terbanyak di Indonesia itu karena kasus darah nota, kasus serangan jantung ischemik, jadi kayak jantung koroner. Itu di mana semua kegawatan itu butuh penanganan yang tepat dan cepat. Itu. Tapi masyarakat kami masih pinginnya diantar sesuai dengan kemauannya dan dia raja. Makanya tadi ada supir masih ngurusin fotokopi, masih tanyain kamar, masih tanya apa. Seandainya masyarakat itu mau telepon kami arahkan kan. Seperti tadi, Bapak mau pakai BPJS, persyaratannya harus dibawa seperti ini. Nanti juga PR buat kami, kalau memang tetap masyarakat seperti itu, nanti kami pesankan ke Bapak BPJS semuanya untuk menanyakan. Tapi paling tidak, seandainya masyarakat itu telepon, kami bisa mengarahkan. Oh, ini kasusnya harus ke UGD rumah sakit, kita telepon rumah sakit UGD-nya. Ini sebentar lagi ada pasien dari sini, kan otomatis lebih siap. Iya. Karena sistem rujukan itu sistem koordinasi. Mana kami besok akan dilengkapi dengan HT per vaskes nanti. Vaskes ya. Ya, seperti itu. Selain kalau memang ada kendala dari HP, nanti kami akan seperti itu. Itu sudah diutarakan ke rumah sakit yang sudah teman-teman